Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah minna wa taqaddama amwalana wa amal wasiyana wa sahih wa rasulina wa barik fi majlisina wa barik fi alamina wa barikna fi umurina wa barikna fi ahlina wa barikna fi dhurriyyati wa barikna fi amwalina wa barikna fi kasbina wa barikna fi kulli ma ataitana Allahumma ajma'na fi hadhihi jam'an mubarakan Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah jamal farabulan dalam wal batusya wa syarika kita itu gurun jati wa aula itisati ya Allah al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah majelis orang tua kami semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini hari Ahad pekan ketiga seperti biasanya diadakan majelis rutin. Allah kumpulkan kita di sini. Semoga Allah tidak hanya mengumpulkan di dunia, tapi juga Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti. Kita dikumpulkan dalam keadaan iman, kita dikumpulkan dalam keadaan husnul khatimah, dan dikumpulkan nanti kelak di sana di surga bareng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekarang sudah tanggal berapa, Bu? Dzulqa'dahnya 18 itu ya. 9 sebentar lagi. Baik. 10 hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini menjadi mulia, menjadi istimewa karena di dalam bulan Dzulhijjah ini ada beberapa syariat-syariat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat apa yang ada pada bulan Dzulhijjah ini? Di dalam bulan Dzulhijjah ini ada salah satu bulan atau salah satu ibadah yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, yaitu ibadah haji. Jadi ibadah haji itu adanya hanya bulan Dzulhijjah. Nggak ada bulan haji kok di bulan Syawal, orang haji di bulan Ramadan, itu nggak ada. Jadi haji itu hanya di bulan Dzulhijjah. Artinya di bulan Dzulhijjah inilah nanti ada salah satu amalan-amalan yang diagungkan oleh Allah, diantaranya adalah berhaji. Selain haji, ada amalan apa lagi di bulan Dzulhijjah? Ada juga salah satu amalan-amalan yang dikerjakan oleh nabi-nabi yang terdahulu, kemudian dilanjut oleh Kanjeng Nabi Muhammad syariatnya, yaitu syariat berkurban. Awal mula berkurban itu adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, waktu itu Nabi Ibrahim sedang di Mesir. Di mana, Bu? Di Mesir. Waktu itu Nabi Ismail pun masih bayi, sehingga Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim, kamu ke Mekah. Ya Allah, ada apa kami harus ke Mekah? Ada apa di Mekah? Pokoknya kamu ke Mekah sana. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam
dengan Siti Hajar, dengan Ismail alaihissalam pergi ke Mekah. Untuk apa Nabi Ibrahim pergi ke Mekah? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mencari kemuliaan. Mekah pada zaman itu belum ada seperti sekarang, Ibu. Transportasinya yang waktu itu juga masih sederhana. Kalau tidak kuda, keledai. Kalau tidak keledai, onta, dan sederhana. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi dari Mesir menuju ke Mekah. Disebutkan di dalam Al-Quran, fi wadin ghaira dzi zar'in. Mekah pada waktu itu tandus, Bu, gak ada kehidupan di Mekah. Jadi tidak seperti saat ini yang hotel di mana-mana, pertokoan dan lain sebagainya. Tetapi Mekah pada waktu itu disebutkan seperti lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Pohon tidak tumbuh, apalagi orang. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan kekuatan imannya niat untuk pergi ke Mekah dengan Siti Hajar alaihissalam pergi, dan disitulah Nabi Ibrahim mendapat ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai di Mekah, Nabi Ibrahim di situ hanya tercengang karena di Mekah luar biasa, gak ada kehidupan sama sekali, tandus, gurun pasir, gak ada yang namanya kehidupan, gak ada yang namanya ini, gak ada. Dari situlah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah, Ibrahim, kamu ke Palestina, ke Syam. Istrimu tinggal di sini sama anaknya atau sama putranya yang bernama Ismail. Istrinya hanya bertanya kepada suaminya, Abah, ini perintah siapa? Dijawab bahwasanya ini adalah perintah Allah. Ya sudah, kalau perintah Allah, tinggalkan saya di sini, insya Allah saya selamat. Jadi ditinggal di tengah-tengah padang pasir, Bu, ya. Jadi tengah-tengah gurun yang gak ada orang, gak ada siapapun. Disitulah Siti Hajar alaihissalam dengan putranya Ismail ditinggal oleh ayahnya Ibrahim untuk pergi ke Syam. Setelah itu Siti Hajar alaihissalam karena ketika pergi ke Mekah tidak membawa bekal yang banyak, hanya sekedarnya saja, maka bekalnya sudah mulai habis. Bawa air secukupnya, bawa makanan secukupnya, sudah pokoknya intinya tawakal kepada Allah. Ditinggallah Nabi Ismail alaihissalam dengan ibunya, dan disitulah mulai kehabisan bekal. Kalau di sini enak, Bu, pagi ada bubur ayam, siang sedikit ada yang jualan cilok, siang sedikit ada yang jualan cuangki, muter terus yang jualan. Tapi di sana nggak ada yang namanya jualan makanan. Sehingga apa? Karena haus, nggak ada tukang es yang lewat. Akhirnya Siti Hajar alaihissalam dengan putranya Ismail pergi mencari air. Dan yang namanya Bukit Sofa ke Marwah, jauh, Bu, Bukit Sofa ke Marwah itu kurang lebih sekitar 450 meter. Pulang pergi, kalau di total kurang lebih yang 4 kilo lah. Sehingga disyariatkanlah di dalam ajaran Islam yang namanya sa'i, ya Bu ya, sa'i. Jadi ada tawaf, ada sa'i. Akhirnya Allah ngasih hadiah setelah susah payah. Jadi susah payah itu selalu datang apa, Ibu? Setelahnya itu apa? Nikmat. Jadi kalau orang kok diuji oleh Allah, pasti suatu saat dikasih kenikmatan oleh Allah. Dikasih oleh Allah yang namanya air zam-zam. Ketika sudah capek, sudah gak kuat, kakinya sudah, udah jalan, kebayang gak mau jalan 4 kilo dari sini sampai ke pasar Ciberjah, lanjut lagi kayaknya masih ke Tanah Abang, 4 kilo untuk mencari air. Dikasihlah oleh Allah yang namanya air zam-zam, dan disitulah air yang paling bagus di muka bumi ini, air zam-zam. Setelah dikasih oleh Allah air zam-zam, setelah kurang lebih Nabi Ismail alaihissalam sudah menginjak dewasa, maka datanglah abahnya, ayahnya yang bernama Ibrahim. Nabiullah Ibrahim datang dari Syam untuk menengok anak dan istrinya yang namanya Ismail dan Hajar. Waktu itu Nabi Ismail alaihissalam sudah dewasa.
Setelah sekian lama berpisah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, kamu sembelih itu anakmu yang namanya Ismail. Gak pernah ketemu, gak pernah dijumpa. Anak yang paling dicintai ternyata baru aja ketemu sudah ada perintah dari Allah untuk apa, Bu? Untuk disembelih. Hanya orang yang punya iman yang melakukan itu semuanya. Kalau nggak punya iman, nggak akan mau nyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau adalah termasuk orang yang punya iman, jadi apa? Jadi semua perintah-perintah Allah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Disitulah Nabi Ismail alaihissalam ditelentangkan dan kemudian apa? Kemudian hendak disembelih. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Abah, dari tadi ngasah pisau gak selesai-selesai, kenapa? Jadi yang apa? Jadi ketika ditanya Nabi Ibrahim, ditanya putranya itu nggak bisa ngomong, Bu. Ngasah pisau nggak selesai-selesai dari tadi. Ya memang sengaja ya, Bu ya. Dilama-lamain biar ini ya, Bu ya. Ayo Bah, cepetan Bah. Ini perintah Allah, jangan ditunda-tunda. Diasah pisaunya. Masih lama Nabi Ibrahim nggak selesai. Ditanya lagi oleh Nabi Ismail, Abah kok dari tadi nggak berangkat? Ayo cepetan, saya sudah siap ya. Kalau nggak tega nanti Abah tutup mata. Abah tutup mata biar nggak melihat saya nantinya. Nabi Ibrahim alaihissalam masih terdiam. Berkata lagi Nabi Ismail, Abah kalau kamu nggak tega melihat saya, nggak lihat, sudah, saya nanti mau tidak bersuara. Gigit apa kayak pokoknya saya akan gigit kain, gigit apa biar nggak bersuara nanti ketika disembelih. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebesarannya, pengen menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya Ismail, di saat itu juga Allah mengganti dengan apa? Kambing kibas. Dikirimlah oleh Allah kambing yang terbaik, kambing dari surga, Bu ya. Bukan kambing dari pasar Cipejah, bukan. Jadi kambingnya ini dari surga. Dan disitulah diabadikan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam sampai saat ini, sehingga disyariatkanlah yang namanya kurban. Kurban ini wajib buat siapa, Bu? Kurban ini wajib buat yang mampu. Yang mampunya kambing, yang mampunya sapi, yang mampunya onta, yang mampunya kerbau. Terus kalau nggak mampu itu semuanya bagaimana? Kalau tidak mampu itu semuanya, ayo kita ikut berkorban. Sampai sebagian mazhab Abdullah bin Abbas itu mengatakan bahwasanya kalau kamu nggak bisa korban kambing, kamu berkorban dengan apa saja yang kamu bisa. Contoh, kamu pengen berkorban pengen berkorban di hari itu untuk memperingati kebesaran di bulan Dzulhijjah, ya sudah, diperbolehkan korban sampai ayam pun boleh, Bu ya. Itu mazhab Abdullah bin Abbas. Artinya jangan sampai di bulan tersebut kita tidak ikut berkorban. Yang punya kambing, kalau nggak punya jangan diem. Saya juga ingin ikut berkorban untuk memperingati. Kalau nggak bisa satu orang satu kambing, sudahlah satu kambing bareng-bareng, niatkan bersama. Minimal satu rumah satu kambing kalau bisa. Kalau tidak bisa, kita ikutilah Abdullah bin Abbas, pendapat beliau yang mengatakan bahwasanya kambing itu korban apa saja. Yang penting jangan sampai kita tidak berkorban, itu minimal. Jadi itu adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk memperingati perjalanan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sampai saat inilah korban tersebut diabadikan dan kita pun masih menjalankan, dan sampai saat ini pun di Idul Adha semua orang berkorban semuanya, baik itu terutama yang haji ataupun di segala penjuru dunia, semuanya ikut berkorban untuk memperingati pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam di dalam ketaatan kepada orang tua dan perintah Allah, dan juga
perintahnya Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Ini adalah seputar tentang kurban Ibu ya. Jadi siapapun yang mampu, bagi yang mampu sapi untuk 7 orang. Nggak bisa sapi, kambing, nggak bisa kambing, apapun yang penting jangan sampai kita tidak berkorban di hari tersebut. Baik, kita akan lanjut pembacaan kitab Safinatun Najah, kitab fikih simpel, dan semoga dengan pembacaan ini menambah kita manfaat. Kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan ibadah, semakin tahu tentang ibadah, dan semakin maksimal semuanya. Baik, kita kemarin sudah sampai kepada wudhu Ibu ya, tentang wudhu dan anggota-anggotanya. Dan pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas tentang niat. Tentang niat. Apa sih yang harus niat? Kenapa sih kita harus membahas niat? Niat itu harus dibahas pertama kali. Sebelum yang lainnya kita harus membahas niat. Sehingga ketika Imam Nawawi rahimahullah ketika mengarang hadis yang dinamakan hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama kali ditulis di situ, susunan nomor 1 hadisnya adalah hadis tentang niat. Beliau menuliskan hadis niat yang isinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka setiap apa yang diniatkan itulah yang nanti akan kembali kepada sang yang meniatkan tadi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusifuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah dari Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya lid dunia, karena dunia, atau imra'atin yang kihuha, atau perempuan yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Baik. Hadis ini berawal ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada perintah dari Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi waktu Islam masih minoritas, masih sedikit, disitulah orang Islam banyak yang dihina, banyak yang ditindas, banyak yang dianiaya, banyak yang dipukuli, banyak yang dizalimi, banyak yang dirampok, banyak yang didiskriminasi. Akhirnya datang perintah dari Allah untuk hijrah. Dari mana hijrahnya? Dari Mekah ke Madinah. Perjalanan 450 kilo. Apa yang dibawa Bu? Sekuatnya yang dibawa. Karena waktu itu tunggangan yang paling kuat adalah onta. Bisa berapa banyak sih Bu onta bawa barang? Ya segitulah, ya kayak sapi aja kira-kira kalau ditumpangin itu muat bawa baju berapa kira-kira. Ya itulah yang dibawa. Selebihnya ditinggal. Rumahnya ditinggal, sawahnya ditinggal, kebun kurmanya ditinggal, kekayaannya ditinggal, semuanya ditinggal. Yang dibawa hanya yang kuat. Itu yang punya onta. Kalau nggak punya onta, ya jalan kaki. Lah sekuatnya ibu jalan kaki mau menempuh 450 kilo, Bu. 450 kilo itu dari Cirebon sampai Nganjuk. Tahu Nganjuk Bu? Jawa Timur. Jalan kaki untuk hijrah. Ibu kuat bawa baju berapa kira-kira di koper? Hah? Ya paling yang dipakai bisa nyampe setelahnya itu alhamdulillah. Artinya apa? Artinya disinilah diuji oleh Allah mereka-mereka baik yang kaya atau yang miskin, yang muda, yang tua diperintahkan untuk meninggalkan rumahnya menuju ke Madinah. 450 kilo jalan kaki. Yang punya onta naik onta, yang punya kuda naik kuda, yang nggak punya onta, nggak punya kuda jalan kaki. Itulah yang dinamakan hijrah. Berat tidak Bu kira-kira?
Berat tidak? Berat. Jadi yang namanya ibadah itu berat, tapi pahalanya besar. Nah, ketika datang perintah hijrah tersebut, maka ada beberapa golongan-golongan yang disebutkan oleh malaikat datang wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, di antara barisan-barisan orang yang hijrah di sini, ada yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, ada yang hijrahnya karena pengen cari dunia atau perempuan di sana. Jadi meninggalkan ke Madinah cuman pengen bisnis. Oh, di Madinah ini terkenal nih itunya, kurmanya. Nanti saya ke sana mau jualan kurma. Jadi niatnya bukan karena Allah tapi bisnis atau untuk usaha. Ada juga yang niatnya di Madinah itu perempuannya cantik-cantik. Jadi nanti ke sana saya pengen, pokoknya niatnya ke Madinah ya pokoknya pengen nikah sama orang sana. Jadi seperti yang diniatkan itulah yang mereka dapat. Yang niatnya hijrah karena Allah akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Yang niatnya karena dunia hanya dapat sekedar dunia. Makanya di sini penting barisan hadis niat diletakkan oleh Imam Nawawi di barisan yang paling utama. Karena apa? Karena penting. Makanya lintaskan niat yang baik ketika datang ke tempat yang seperti ini. Niat datang ke sini kenapa sih kira-kira? Datang ke sini kenapa kira-kira ibu? Apa daripada masak di rumah mending ke sini aja lah, duduk sambil ngantuk-ngantuk. Bukan kan bu ya? Waduh, saya kalau pulang ke rumah itu biasanya suami itu nyuruh, terus nyuci selesai suruh nyapu selesai ngangkut lemari selesai kulkas dipindah ya. Sudah mending ngaji saja lah gitu ya. Artinya apa? Niatnya macam-macam. Jadi karena niatnya bermacam-macam inilah pulang nanti kembali dengan membawa sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya pengen yang seperti itu cuman sekedar ini ya dapatnya sekedarnya saja. Sekedar niat ya dapatnya sekedar. Tapi kalau datang ke sini niatnya saya pertama niat saya adalah pengen ngaji. Niat saya pengen ibadah. Niat saya pengen sholat saya makin baik. Niat saya pengen baik kepada Allah, baik dengan Rasulullah, baik dengan tetangga. Niat saya silaturahmi. Niat saya A, B, C, D, E, F, G. Semakin banyak niatnya, maka akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dibawa dari sini. Makanya niatkan niat yang banyak. Ibu nyuci baju, niatnya cuma nyuci tok, cuma dapat baju bersih. Tapi kalau niatnya saya nyucikan baju suami, semoga kalau sholat itu wangi makin khusyuk. Semoga semakin maksimal di dalam beribadah. Semoga kalau wangi itu menambah nyaman, menambah nikmat, kebersihan ini semuanya khidmat kepada suami, bakti kepada suami. Setiap gerakannya menjadi berpahala. Saya masak setiap hari, ibu masak. Niat tidak bu kira-kira setiap hari? Pokoknya tugas saya masak ya masak. Ya dapatnya cuma dapat masakan saja. Tapi kalau masak niatkan, ya Allah saya masak ini yang pertama agar suami saya kalau ibadah itu semangat. Agar kalau sudah makan nanti ketika beraktivitas di luar, yang ngajar, yang kerja, yang ngantor, yang ini menjadi semangat. Dan anak saya ketika sekolah menjadi semangat, ibadahnya semangat, sholatnya menjadi semangat, ininya semangat. Maka setiap langkah-langkah masaknya menjadi berpahala. Motong cabenya pahala, motong bawangnya pahala, bikin sambelnya pahala, motongin sayurnya pahala. Pahala semua tidak bu? Gara-gara apa tadi bu? Niat. Jadi yang membedakan hanya niat. Sama-sama duduk. Yang kesini datang duduk niatnya satu, ya dapat satu. Tapi kalau yang datang ke sini ketika berangkat tadi niatnya 100, pulang dengan membawa 100 sesuai dengan niatnya. Kenapa kok kita niat yang baik? Ya inilah yang kita akan baca saat ini tentang niat. Makanya itulah pentingnya niat. Pertama kali adalah niat. Imam Nawawi ketika mengarang di dalam hadis tersebut yang bahas pertama adalah niat. Jangan sampai seseorang tersebut gara-gara niatnya yang tidak benar, gara-gara niatnya yang kurang baik tidak sampai di tujuan baik. Faslun an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Baik.
Niat, kita akan membahas tentang niat. Niat itu apa sih Bu? Saya niat, saya pokoknya niat mau sholat, niat mau zakat, niat mau puasa, niat mau sedekah. Niat itu adalah menyengaja sesuatu disertai dengan pekerjaan, menyengaja plus bareng dengan pekerjaannya. Saya niat usolli, saya niat sholat, saya niat sedekah, saya niat silaturahim. Jadi niat itu adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu tapi disertai dengan pekerjaannya. Kayak sholat. Ibu sholat zuhur. Niatnya kapan Bu? Kemarin apa besok? Ya muktarinan bareng. Jadi kalau sholat ya usolli, ya di situ mau mengerjakan sholat. Ada perbedaan niatnya kapan, pekerjaannya kapan, itu beda ada di dalam bab puasa. Di dalam bab puasa itu yang apa? Di dalam bab puasa kita boleh tabyidun niat. Artinya apa? Di dalam puasa boleh mendahulukan niat, tidak dibarengi dengan pekerjaannya. Contoh, kapan Bu dimulai puasa Bu? Start puasa itu kapan? Perang puasa enggak Bu? Bu ini kok diem semuanya, ngantuk apa lapar ini? Makan dulu kalau lapar. Mulai dari kapan? Mulai dari fajar, kalau sudah Allahu Akbar, kalau sudah azan subuh, disitulah dimulai dimulai puasa. Tapi niatnya kapan? Boleh sebelum itu kita niat, boleh. Tapi seandainya harus meniat lebih awal juga boleh di dalam bab puasa saja. Contohnya, setelah sholat tarawih kita sudah niat nawaitu soma gotin an adai. Niatnya malam. Puasanya kapan Bu? Masih besok. Boleh tidak di dalam sholat saya habis masak tadi Bu, sholat subuh, masak habis itu niat usolli fardhu dhuhri. Sholatnya siang, niatnya pagi. Boleh tidak? Tidak Bu, boleh. Tapi di dalam bab puasa Bu, boleh. Inilah yang dinamakan niat. Hukum niat. Niat itu hukumnya apa Bu? Kenapa sih harus niat? Hukumnya wajib. Harus niat itu. Kenapa? Karena dengan niat inilah Allah menjadikan amalan itu ada nilainya atau tidak. Wajib hukumnya. Tempatnya niat di mana Bu? Mahalluha. Di mana Bu tempatnya niat? Di hati. Wa zamanun niyah. Zaman waktunya niat itu kapan? Awalul ibadah. Setiap awal dari amalan-amalan ibadah, disitulah dimulai niat. Sebelum sholat ya niatnya di situ. Sedekah ya sebelum sedekahnya langsung. Kecuali di dalam bab puasa yang ada yang namanya tabyidun niyah. Terus niat itu bagaimana? Kaifiyatun niyah itu berbeda-beda. Artinya apa berbeda-beda? Artinya orang niat itu pasti berbeda. Kalau orang niatnya sholat, ya sholat niatnya. Kalau mau zakat, niatnya zakat. Kalau mau puasa, niatnya puasa. Kalau mau berhaji, niatnya berhaji. Sehingga apa? Dengan berbeda-bedaan niat inilah orang tersebut juga berbeda-beda hasilnya. Sedekah niatnya cuma satu. Saya ingin sedekah bantu fakir miskin. Dia dapatnya satu dong. Tapi kalau niatnya banyak, ya Allah dengan sedekah ini semoga saya bisa membantu fakir miskin, semoga melancarkan rizki, semoga nolak bala, semoga ngundang ini, ngundang rizki, manjangin umur, manjangin ini semuanya dengan niat yang banyak, maka Allah pun ngasih yang banyak. Makanya enakan niat banyak apa sedikit kok kira-kira? Niatnya yang banyak. Mau tidur, niatin yang banyak. Ibu mau tidur jangan asal tidur aja, ngorok langsung pada bangun-bangun dan pagi. Niat sebelum tidur, ya Allah, saya niat mau tidur. Niatnya apa? Semoga dengan tidur nanti saya bisa bangun malam. Niatin dulu walaupun malamnya bablas nantinya Bu ya. Jadi niatin supaya bisa bangun malam. Diniatin semoga badannya fit, besok bisa aktivitas, bisa ibadah lagi, bisa masakin suami, bisa masakin anak, bisa ini, bisa nyuci, bisa ini, semua niatin yang banyak. Sehingga setiap detik-detik tidurnya semuanya adalah ibadah. Enak gak Bu kira-kira Bu? Tidur berpahala. Tapi kalau tidak diniati ya gak dapat pahala.
Makanya jadikan di setiap saat, setiap gerak-gerik kita itu nilainya adalah ibadah. Apapun. Mau ke pasar, niatkan ibadah. Mau ngajar, niatkan niat yang banyak. Mau kerja, niatkan niat yang banyak. Mau ke sawah, niatkan niat yang banyak. Mau jualan, niatkan jualan yang banyak. Mau nyuci, niatkan yang banyak. Pokoknya sebanyak-banyaknya kita berniat agar pahalanya semakin banyak. Baik, ini adalah pembahasan tentang niat. Wa talaffudzu biha sunnah. Niat itu hukumnya harus, Bu ya. Cuman mengucapkan itu hukumnya apa? Sunnah. Contoh, ibu mau sholat niatnya di dalam hati, sah tidak? Sah, walaupun nggak didengar sah. Tapi mengucapkannya itu ada pahalanya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Hukum mengucapkan tadi apa, Bu? Sunnah. Walaupun dalam hati langsung sholli wa Allahu Akbar, sah. Tempatnya niat di hati, bukan di mulut. Akan tapi mengucapkan di sini adalah sunnah. Gak usah kencang-kencang, Bu. Ya, yang penting terdengar dengan telinga sendiri. Gak harus kencang ketika niat. Baik. Karena kita kemarin membahas tentang wudhu, maka kita membahas niatnya adalah yang berhubungan dengan niat yang ada di dalam wudhu. Kalau wudhu kapan sih, Bu, niatnya, Bu? Bu, niat di dalam wudhu itu kapan? Setelah basuh muka atau basuh kaki? Setelah basuh muka. Mau basuh muka atau basuh tangan? Ayo. Kapan niat buat apa? Niatnya wudhu kapan? Ayo. Yang setelah ngusap tangan, angkat tangan. Atau basuh kaki? Baik. Kapan sih, Bu, niatnya itu harus dimulai? Waktu niat di dalam wudhu itu kapan harus dibacakan? Wa waktuha inda ghusli awwali juz'in minal wajh. Ketika mau basuh muka, dari awal sudah bismillah dulu, didatangkan niatnya, ya Allah, saya mau niat sholat, saya mau niat wudhu. Niatkan yang banyak ketika sudah cuci tangan tuh, Bu, siap-siap tuh, Bu. Makanya cuci tangan itu juga sunnah, sebelum wudhu dicuci tangannya. Barangkali habis potong cabai tadi, Bu, ya, kan gak kebayang ya, Bu, ya, habis potong cabai ngusap-ngusap mukanya, pedes semuanya. Makanya sunahkan cuci tangan basuh tangannya, Bu, ya, basuh tangannya dulu. Kemudian setelah basuh tangan, hadirkan niat di dalam hati. Barulah ketika mau ngusap muka, barulah di situ nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, ya, Bu, ya. Jadi tempatnya itu adalah ketika hendak membasuh muka. Kemudian setelah itu apa, Bu? Tertib di dalam wudhu. Tertib itu bagaimana, Bu? Tertib itu adalah tidak mendahulukan anggota dari anggota-anggota yang semestinya didahulukan, diakhirkan. Maksudnya begini, di dalam wudhu itu ada aturannya. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ada perintah sholat itu belum tahu caranya. Di dalam Al-Quran perintah sholat itu hanya waqimus sholata wa atuz zakat. Sholat, pokoknya sholat. Perintah sholat. Sholatnya bagaimana? Itu yang pada tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Potong tangan. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahum wa jazaa'an liman kasaba nakalan minallah. Yang mencuri potong tangannya, tapi tidak dijelaskan apakah dipotong jarinya, apakah dipotong jempolnya, apakah dipotong pergelangannya, apakah dipotong sikunya, apakah dipotong lengannya, tidak dijelaskan. Sholat juga sama. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkan sholat. Sholatnya seperti apa? Belum tahu, belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga oleh Kanjeng Nabi Muhammad dijelaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat, lihat seperti saya sholat. Diajarkanlah oleh Kanjeng Nabi caranya sholat. Dulu orang ibadah macam-macam, Bu.
Ada yang orang ibadah itu nyembah matahari, ada. Ada yang orang ibadah nyembah bulan, ada. Ada yang orang ibadah itu nyembah petir, ada. Ada yang nyembah pohon, ada. Ada yang nyembah berhala-berhala, ada. Jadi macam-macam orang beribadah. Ada yang nyembah macam-macam lah. Sehingga ketika pada zaman jahiliyah yang dinamakan Ka'bah itu ada puluhan berhala-berhala yang berdiri sekeliling Ka'bah, patung. Jadi pada zaman jahiliyah dulu orang lebih dominan kalau sholat itu apa? Bukan sholat istilahnya, orang ibadah itu sesuai dengan keyakinan orang dulu, yaitu banyak yang nyembah matahari, banyak yang nyembah berhala. Sehingga di Mekah sendiri di sekeliling Ka'bah itu terdapat puluhan yang dinamakan apa? Patung-patung besar. Ada patung Hubal, ada Lata, ada Uzza, itu patung yang dibuat gede-gede, raksasa-raksasa patung yang gede. Itu disembah oleh mereka semuanya. Itu sholatnya mereka, ibadahnya mereka. Tapi ketika datang perintah di dalam Al-Quran tentang sholat, maka Kanjeng Nabi pun ngajari sholat yang benar itu seperti apa. Maka diajarkanlah sholat yang sampai saat ini kita kerjakan. Itu adalah sholat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sholat yang ada rukuknya, sholat yang ada sujudnya, sholat yang ada tahiyatnya, yang ada takbiratul ihramnya, yang menghadap ke kiblat. Itu adalah sholat kita. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun tartib di sini di dalam wudhu artinya yang dahulu tidak boleh diakhirkan, yang di akhir tidak boleh diawalkan. Jadi yang pertama kali muka, ya muka yang dibasuh. Setelah itu tangan dan lain sebagainya, runtut dari awal sampai akhir. Gak boleh sesaat-sesaat, ibu kok yang dibasuh, kok nawaitul wudhu, kok kakinya dulu. Ya suka-suka saya yang niat, saya yang wudhu. Tidak boleh, diatur di dalam syariat. Yang muka, ya muka. Tangan, ya tangan dulu. Kaki terakhir. Jadi tidak boleh mendahulukan yang lainnya. Itu adalah tartib di dalam wudhu. Sehingga dulu pernah ada cerita ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bermain-main di sebuah masjid. Mereka semua melihat melihat ada orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, itu wudhunya salah, Bu. Wudhunya salah. Jadi yang harusnya mungkin muka dulu, ini kaki dulu, yang mungkin tangan dulu, ini kepala dulu. Pokoknya kebalik-balik wudhunya, salah di dalam wudhunya. Cucunya Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pengen negur, pengen ngasih tahu gimana ini caranya negur orang yang sudah sepuh sementara kita masih anak-anak. Akhirnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang kepada si orang sepuh tersebut. Kemudian berkata orang sepuh, saya sama adik saya mau lomba wudhu. Saya akan lomba wudhu sebaik-baiknya. Nanti tolong mbah atau bapak tadi jadi dewan juri. Lihat mana yang bagus di antara kita berdua, wudhunya yang mana. Akhirnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lomba wudhu sebaik-baiknya. Disitulah dia wudhu, beliau berdua itu wudhu sebaik-baiknya dan orang tua tersebut melihat. Jadi melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain wudhu. Diamati sama yang sepuh tadi. Oh, yang ngusap kepala itu kepala duluan. Oh, setelah kepala itu tangan. Oh, setelah tangan itu nanti ke ini. Oh, ini diperhatikan satu persatu sampai itu yang namanya orang tua belajar wudhu dengan benar. Ini adalah apa? Inilah cara bahwasanya apa? Tartib di dalam wudhu itu adalah sesuatu yang disyariatkan dan kita tidak boleh melanggar yang sudah ditentukan di dalam fikih. Baik, ini adalah sedikit tentang pembahasan niat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wudhu dan ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, dengan amal yang baik, dengan ibadah yang baik, semuanya dimudahkan oleh Allah. Baik. Kemudian Bu, kita akan membahas tentang faslun, tentang air. Jadi di dalam fikih itu ada pembahasan yang namanya air banyak. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, Bu, tentang niat. Ada yang ditanyakan?
Tentang wudhu Bu, baik. Ada yang tanyakan Bu? Baik. Kalau kali ini kita lanjut Bu ya, tentang pembahasan air sedikit dan air banyak di dalam fikih. Fasrul al-ma'u qalilun wa katsir. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari air itu dibagi menjadi dua. Ada air yang sedikit, ada yang dinamakan air banyak. Air yang sedikit itu berapa, yang banyak berapa Bu? Kira-kira coba yang tahu angkat tangan. Dapat hadiah mobil Bu baru. Bayar sendiri kan? Air banyak itu berapa? Air sedikit berapa Ibu? Baik, 2 kula itu berapa Bu? Berapa ember Bu kira-kira? Berapa gelas Bu kira-kira? Pokoknya tahu nggak 2 kolam, ya 2 kolam lele kayaknya ya. Pokoknya yang gede 2 kolam lele atau akuarium gitu. Baik. Yang 1 kolam tuh ukurannya berapa meter sih? Baik. Saya nanya balik nanya lagi, saya tanya lagi sekarang ceritanya. Baik Bu. Kenapa sih Bu? Kok kita membahas tentang air banyak dan sedikit? Karena banyak dan sedikit ini mempengaruhi wudhu kita sah atau tidak. Jangan sampai selama ini kita wudhunya salah karena airnya tidak memenuhi syarat. Ya Allah, saya sudah 70 tahun, ternyata airnya salah semuanya. Ayo, sholatnya gimana kira-kira? Penting tidak kira-kira untuk tahu itu semuanya? Penting. Sudah 70 tahun. Jangan salah Bu, ada orang yang udah sepuh, baca Fatihah pun masih salah. Makanya kenapa yang namanya ngaji itu gak ada batasnya. Yang namanya ngaji itu gak ada ujungnya. Saya selesai sudah, tidak, terus saja terus. Mikir itu pentingnya ngaji. Sudah 70 tahun baca Fatihah, kebalik-balik Bu Fatihahnya. Tuh, sholatnya kebalik pentingnya. Makanya di dalam wudhu pun juga penting. Kenapa kok kita membahas air ini penting? Karena air ini berperan di dalam wudhu kita sah atau tidak. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya sah tidak Bu kira-kira? Kalau sholatnya nggak sah, dapat pahala tidak? Berarti kan nggak sholat. Nah, kalau nggak sholat larinya kemana Bu kira-kira? Ayo, kalau nggak sholat larinya kemana? Ke mall? Ke neraka. Artinya untuk mengetahui air itu sangat penting. Baik. Al-ma'u qalilun wa katsir. Kita akan membahas tentang air sedikit dan air banyak. Al-qalilu madunal kullataini wal katsiru kullataini fa aktsar. Mungkin semua sudah tahu tentang air 2 kulah. Berapa kira-kira kalau air 2 kulah? Air 2 kulah itu dhiro'an kira-kira kalau diliterin itu kurang lebih, pakai liter aja Bu ya. Kalau diliterin kurang lebih 270 liter. Dhiro'an tulan wa umkan. Kalau dikira-kira kalau bak mandi itu kira-kira lebar itu ya 1 meter lah. Lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, dalamnya 1 meter. Dhiro'an itu perkiraan. Jadi perkiraan, masih perkiraan Bu. Kenapa? Karena dhiro'nya orang gede, orang Arab dulu beda. Soknya orang Arab itu Bu ya, dulu orang Arab itu kalau genggam zakat itu kan sok. Genggamannya beda sama orang sekarang. Tangannya orang Arab gede-gede. Makanya waktu itu ketika ada sok itu tentang membahas tentang zakat, berapakah yang harus dikeluarkan? Jadi 4 mud, 4 carukan itu kira-kira zakatnya dapat 2,5 kilo. Lah ada orang nyaruh 2,5 kilo 4 kali. 4 apa istilahnya? 4 carukan ke 4 kerau Bu ya.
4 keraup 2,5 kilo lah. Ada yang mengatakan 27 kilo. Ada tepuk keraupannya ibu sekarang yang 4 kali itu 2,5 kilo. Tangannya seberapa bu kira-kira bu orang Arab bu? Gede kan bu ya, sepiring-piring kayaknya dulu kalau ini tuh. Jadi pas 2,5 kilo tuh kalau ini. Kalau sekarang kayaknya 20 kali itu baru 2,5 kilo. Saking tangannya kecil-kecil, kurang gizi kan. Baik. Jadi apa bu? Jadi ini baru perkiraan. Nah, sama ulama dibahas panjang lebar. Ada yang mengatakan di sini fokus sama di negara Ritri, ada orang Damaskus, ada orang Irak, ada orang ini yang mengatakan Pulaten itu macam-macam. Ada yang 20, 80 ritel, 81 ritel, bukan liter ya, ritel. Sudahlah ulama akhir zaman menyimpulkan kurang lebih 270 liter. Berapa bu? Minimal yang dinamakan air 2 kolah itu adalah perkiraannya 270 liter. Ya itulah yang dinamakan air banyak. Apa sih yang membedakan air banyak kalau sedikit? Ini yang harus diperhatikan. Yang dibedakan air banyak dan sedikit ini ketika nanti kemasukan najis. Wal kathiru kullanyani fa'akthar. Kemudian apa itu air yang banyak itu adalah yang 270 liter atau lebih. Itu dinamakan air banyak. Kolamnya gede, kolamnya ini itulah lebih yang sekiranya 270 liter lebih, itu dinamakan kullatani fa'akthar. Apa bedanya al-kullatani? Yang membedakan sedikit dan banyak ini apa? Ini yang harus perhatikan. Al-qalilu yatanajjas bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Perbedaannya bu, kalau air sedikit itu kalau kejatuhan najis jadi najis, bukan najis semuanya. 270 liter kok kemasukan najis, semuanya menjadi mutanajis. Ibu punya baknya cuma 200 liter. Kemasukan bangkai tikus. Aduh sayang banget kalau di pesawat pas musim panas itu tahu kan bu diangkutin berapa jurigen bu kira-kira? Jurigen itu kan 20 liter. Kebayang nggak bu kalau 200 liter itu berarti 10 jurigen. Saya bolak-balik dari atas ke bawah 5 kali. Habis bensin 2 liter. Kemasukan bangkai tikus, masa iya mau dibuang? Mau nggak mau. Kenapa? Karena ini penting. Karena ini menyangkut tentang sah tidak itu air dipakai buat bersuci. Karena kalau cuma 200 cukup dengan 2 kolah tidak bu ini bu. 200 liter sudah 2 kolah belum? Belum, karena 2 kolah itu 270 liter. Jadi kalau 270 liter kurang dari 270 liter kok kemasukan najis, maka semuanya menjadi mutanajis. Gak boleh dipakai wudhu, dipakai mandi, dipakai masak, dipakai nyuci, tidak boleh. Nah sementara kalau airnya banyak, wal ma'ul kathir, sementara kalau airnya banyak, la yatanajjas, tidak berubah menjadi najis, kecuali kalau berubah rasanya bu. Jadi rasanya kalau air biasa tahu ini rasanya kok kemasukan apa tadi bu? Tikus. Rasanya kok rasa tikus ini. Apa bu rasanya tikus bu? Ada yang pernah ngerasain barangkali di sini? Pernah jilat atau apa? Oh iya ini baunya bau tikus. Saya pernah rasanya tikus. Nah berubah apa bu? Berubah ta'muhu, rasanya. Ini kok rasanya jadi kayak aneh ya airnya ya, kemasukan tikus ya. Otomatis kalau kurang dari 2 kolah kok kemasukan najis, langsung mutanajis semuanya. Jelas bu ya? Kalau lebih dari 270 liter kemasukan bangkai tikus, dilihat dulu berubah tidak rasanya, warnanya, baunya. Contoh, ibu punya kamar mandi, airnya 280 liter. Berarti lebih dari 2 kolah tidak bu? Lebih tidak? Lebih 10 liter. Baik. Kemasukan bangkai tikus atau bangkai ayam, dilihat dulu
Berubah tidak tiga tadi? Tokmuhu, rasanya berubah jadi tikus atau rasa ayam. Oh, tidak berubah sama sekali, masih persis seperti air rasanya. Baik. Kalau tidak berubah rasanya, dilihat warnanya, berubah tidak warnanya. Barangkali kemasukan tikus jadi berubah agak kehitaman. Nah, kalau belum berubah berarti masih bersih, boleh dipakai bersuci. Kalau warnanya berubah berarti tidak boleh. Yang ketiga yang dilihat, yang diperhatikan adalah baunya. Karena kemasukan bangkai biasanya baunya agak aneh. Itu kalau airnya sedikit. Jadi 3 yang diperhatikan ketika air banyak kemasukan najis. Yang pertama apa tadi Bu? Rasanya. Setelah dirasakan, dicium. Bau tidak, berubah tidak airnya. Kalau semua tiga-tiganya tidak ada, berarti air itu masih bersih, boleh dimasak. Gak apa-apa ada bangkai tikusnya di sana, ibu masak yang sebelah sini buat kopi, buat es teh, buat apa, boleh tidak? Boleh, karena lebih dari 2 kulah. Baik, jelas Bu ya? Apa Bu 3 yang diperhatikan tadi Bu? Baunya. Yang kedua rasanya. Yang ketiga warnanya. Jelas Bu ya? Baunya nggak ada, tapi rasanya ada. Agak sedap-sedap, gurih. Harus dituang. Jelas Bu ya? Kalau tidak, itunya adalah warnanya. Oh, kemasukan tikus airnya jadi agak hitam karena sudah busuk. Karena berubah warnanya, maka air tersebut harus dibuang dan tidak boleh dipakai bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bu ya? Jadi ini